Oke. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Atisha Fatailah dengan NIM 2556409KT11244. Kami dari kelompok 3 kelas C. Selanjutnya perkenalkan anggota kami. Nama saya Kristiano Putra Fiosiri Ngoringo dengan NIM 2555596 KT11092. Saya Bayu Haji Santoso dengan NIM 2556138 KT11216. Nama saya Dimas Padulo dengan NIM 255655938 KT11292. Saya Yomanda Bernadette dengan NIM 2555607 KT1198. Nama saya Rayu Elwana Urahil dengan NIM 255600784 KT11202. Saya Dinda Aina Pitasari dengan NIM 255565297 KT11274. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan hasil identifikasi kami mengenai gangguan biotik pada pohon cemara kipas di lokasi area parkir Fakultas Kehutanan. Jadi gangguan biotik yang pertama itu disebabkan oleh hama kutu putih atau Pseudococcidae. Tetapi pada pengamatan yang sudah kami lakukan, kami tidak menemukan individunya secara langsung. Dan dilihat dari gejala yang ada pada pohon cemara kipas tersebut, menunjukkan bahwa gejala tersebut disebabkan oleh hama kutu putih, seperti daunnya tampak menguning, mengering, dan terdapat lapisan putih seperti lilin di permukaannya. Kutu putih merupakan hama pengisap cairan daun. Serangannya bisa menyebabkan daun kehilangan cairan, menurunkan tekanan turgor, dan akhirnya menghambat fotosintesis. Selain itu, sisa ekskresi dari kutu putih bisa memicu tumbuhnya jamur jelaga yang menutupi permukaan daun dan memperparah gangguan pada proses fotosintesis. Hama ini umumnya berkembang di lingkungan lembab dan kurang sirkulasi udara, seperti di area pohon yang rimbun. Lalu untuk pencegahannya dapat dengan menjaga kebersihan tanaman, mengatur jarak tanam agar sirkulasi udaranya baik, serta menghindari pemupukan berlebih yang dapat menarik hama. Yang kedua ada paku sisik naga atau Pyrosia piloseloides. Tanaman ini merupakan epifit yang tumbuh menempel pada batang dan cabang cemara kipas. Daunnya kecil, tebal, dan berbentuk bulat lonjong menyerupai sisik. Permukaannya sedikit berbulu dengan warna hijau tua atau kecoklatan saat kering. Walaupun tidak mengambil nutrisi dari pohon inangnya, paku sisik naga dapat memberikan dampak tidak langsung, terutama bila pertumbuhan terlalu lebat. Lapisan daun dan akarnya bisa menutupi permukaan batang, menahan kelembaban, dan menjadi tempat tumbuh lumut atau jamur. Selain itu, saat basah, beratnya bisa meningkat dan menambah beban pada cabang pohon. Namun, bila jumlahnya sedikit, kehadirannya masih dianggap wajar dan tidak terlalu mengganggu. Selanjutnya ada paku daun panjang yang kami temukan menempel pada cabang cemara kipas. Daunnya berbentuk memanjang dan menjuntai ke bawah, berwarna hijau tua dan permukaannya halus. Paku ini termasuk epifit non-parasit, artinya hanya menempel tanpa mengambil hara dari pohon inangnya. Namun, bila pertumbuhannya padat, daun-daun panjangnya dapat menghalangi sinar matahari dan menurunkan efisiensi fotosintesis pada bagian pohon di bawahnya. Selain itu, daun yang menampung air hujan dapat menambah kelembapan di sekitar batang, yang berisiko memicu pertumbuhan jamur. Jadi, paku daun panjang bisa dikatakan memberi pengaruh tidak langsung terhadap kondisi fisiologis pohon. Kemudian kami juga menemukan paku kaki kelinci. Tanaman ini mudah dikenali dari rimpang berbulu coklat yang menjalar di permukaan batang menyerupai kaki kelinci. Dari rimpang itu tumbuh daun berwarna hijau muda yang berbentuk penjari. Paku kaki kelinci bersifat epifit, namun bila populasinya banyak, bisa meningkatkan kelembapan mikro di batang pohon. Rimpangnya dapat menahan air dan menjadi tempat menumpuknya debu atau seresah yang lama-kelamaan memicu tumbuhnya jamur dan gangguan lain. Selain itu,
Rimpang yang tebal juga bisa menutupi kulit batang sehingga menghambat aerasi alami pohon. Karena itu, penting dilakukan pembersihan berkala jika jumlahnya terlalu banyak. Nah, yang terakhir itu ada paku kuping gajah. Jadi, tanaman ini itu memiliki daun yang lebar menyerupai telinga gajah, serta memiliki warna hijau tua dengan permukaan licin dan tebal. Nah, daunnya itu tumbuh menempel dengan sangat kuat pada batang atau cabang besar, yang biasanya itu berada di tempat-tempat yang lembab. Nah, epifit ini juga berpotensi untuk menampung air dan seresah di antara pelepahnya itu, yang dapat menyebabkan peningkatan kelembapan dan mempercepat pelapukan kulit batang di area tumbuhnya. Selain itu, karena daunnya ini yang sangat lebar, paku kuping gajah ini dapat menghalangi cahaya matahari untuk masuk ke dalam bagian dalam tajuk pohon. Jadi meskipun bukan parasit, pertumbuhan yang terlalu lebat itu bisa berdampak pada vitalitas dan fotosintesis pohon inang. Secara keseluruhan, dari hasil pengamatan kami dapat disimpulkan bahwa gangguan biotik pada pohon cemara kipas terdiri atas hama dan juga epifit. Epifit seperti paku sisik naga, daun panjang, kaki kelinci, dan juga kuping gajah memberikan dampak tidak langsung seperti peningkatan kelembapan dan penambahan babang cabang. Sedangkan hama seperti kutu putih memberikan dampak langsung, yaitu menghambat proses fotosintesis melalui kerusakan daun.